Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di hari Jumat ini. Nah, di hari Jumat yang cukup cerah ini, kita akan mengenal lagi atau belajar lagi tentang pembelajaran tematik. Memang tematik lumayan banyak ya, tapi nggak apa-apa. Kalian pelajari sedikit-sedikit saja ya. Nah, untuk hari ini kita masih masuk di tema 3, subtema 3. Untuk pembelajaran 5 dan 6 kalau di buku paket ya. Nah, sudah siap untuk belajar? Nah, simak videonya baik-baik ya. Nah, di subtema sebelumnya kemarin kalian sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia ya. Nah, organ pencernaan pada manusia itu kalian pasti sudah tahu nama-namanya terdiri dari mulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan keluar melalui anus. Nah, kenapa kita membutuhkan organ pencernaan? Ya, karena organ pencernaan penting untuk mencerna makanan-makanan yang kita makan. Nah, ketika organ pencernaan itu merupakan salah satu organ yang harus dijaga. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjaganya, maka akan menimbulkan sakit atau akan terkena berbagai jenis penyakit. Nah, masih ingat enggak nama-nama penyakit yang bisa menyerang organ pencernaan? Ada yang masih ingat? Insya Allah masih pada ingat ya. Nah, supaya mengingat lagi bagi yang lupa, mari kita mengingat kembali berbagai jenis penyakit pada organ pencernaan. Yang pertama adalah MAH. Nah, MAH itu adalah penyakit pada lambung ya, di mana lambungnya itu adalah luka. Kemudian yang kedua adalah tifus atau kita biasa menyebutnya tipes. Nah, tipes ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya, di mana virus ini menyerang usus halus ya untuk penyakit tipes. Kemudian apendisitis atau yang biasa kita kenal dengan usus buntu. Nah, usus buntu ini menyerang usus buntu ya. Jadi usus buntu ini adalah ujung usus gitu ya, ujung usus besar. Kenapa bisa sakit usus buntu? Karena ada sisa-sisa makanan yang tidak terserap dengan baik oleh usus besar sehingga menjadi membusuk, kemudian menyebabkan sakit. Selanjutnya diare. Nah, diare ini adalah penyakit yang menyerang usus besar ya, ketika tidak bisa menyerap air dengan baik. Yang terakhir adalah sembelit. Nah, sembelit juga sama. Kalau diare itu tidak bisa menyerap air dengan baik sehingga yang dikeluarkan itu menjadi encer, kalau sembelit itu penyakitnya justru kebalikannya, susah untuk mengeluarkan kotoran. Nah, itu sudah ingat ya. Sekarang diingat-ingat lagi. Kenapa kita harus mengingat? Supaya kita tahu dan terhindar dari berbagai jenis penyakit itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, supaya tidak sakit berarti organ pencernaan itu harus dipelihara. Ini ada cara-caranya ya. Kemarin sudah kita bahas. Di antaranya mengkonsumsi makanan seimbang, yang mengandung banyak serat, kemudian tidak terlalu banyak pengawet dan pewarna buatan. Terus pola makannya teratur ya, supaya tidak sakit MAH. Kemudian yang terpenting menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Alat makan tidak hanya piring, garpu, sama sendok, tapi juga katelnya, pancinya, kemudian susuknya gitu. Nah, yang terakhir mencuci
bahan makanan. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan yang seimbang. Yang pertama sumber karbohidrat, nasi, roti, jagung, kentang, mie, ya termasuk makaroni. Kemudian sumber protein, daging-dagingan, kacang-kacangan, gitu, tahu, tempe. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang terakhir adalah susu, itu ya. Nah, kemarin kita sudah menyimak iklan di media elektronik. Kalian sudah menuliskan keunggulan iklan media elektronik, apa yang ditawarkannya. Nah, ketika kita mau membuat iklan elektronik, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Pasti berbeda kan? Ketika akan membuat iklan media cetak, kalian cukup menggambar saja. Kemarin ya, iklan yang untuk menjaga kesehatan. Tapi iklan media elektronik itu kan gambarnya bergerak, kemudian ada suaranya. Nah, kira-kira apa saja persiapannya? Nah, yang harus kita persiapkan jika ingin membuat iklan media elektronik adalah yang pertama itu naskah. Atau naskah itu ceritanya. Kira-kira yang mau diucapkan di dalam iklan itu apa? Nah, contoh di sini ada naskah iklan mah katanya. Aduh, sakit mahku kambuh. Minum ini Promah dengan formula terkini hidrotalsit yang bekerja langsung ke pusat sakit mah. Cepat atasi sakit mah. Promah, aksi cepat melindungi lambung lebih lama dan aman bagi tubuh. Nah, itu naskahnya udah jadi nih. Oh, nanti pemerannya, yang pemeran A bicara ini, pemeran B bicara ini, pemeran C bicara ini. Kemudian peragaannya bagaimana? Masa cuma ngobrol saja ya? Nah, makanya dibutuhkan yang namanya storyboard atau papan cerita. Jadi storyboard ini adalah sketsa gambar yang dibuat dan disusun secara berurutan sesuai dengan naskah. Nah, jadi nanti ketika orang A bilang ini, kira-kira dia itu posisi badannya itu seperti apa gitu. Nah, di sini dengan menggunakan storyboard, kita itu bisa menyampaikan ide cerita dengan mudah. Ya, kepada orang lain, misalnya nih, kepada pemerannya harus seperti ini. Jadi, orang yang ikut dalam pembuatan iklan itu memiliki gambar dan pemahaman yang sama. Nah, di sini Ibu punya contoh storyboard iklan Pocari Sweat, iklan minuman. Nah, scene 1 ya. Scene 1 katanya. Cuaca panas. Nah, jadi nanti yang disorot sama kameranya itu misalnya lingkungan yang cuaca panas. Kemudian scene 2 ada laki-laki katanya sedang main basket. Scene 3 laki-lakinya kelelahan, kehausan. Nah, scene 4 dilihatin nih, ada botol Pocari Sweat-nya. Scene 5 anak laki-lakinya minum Pocari Sweat, kemudian segar sekali setelah menambah ion. Nah, akhirnya scene terakhirnya itu Pocari Sweat, kembalikan ionmu gitu. Jadi nanti dari gambar ini pemain iklan, kemudian sutradaranya, yang kameramennya itu tahu, oh begini nanti langkah-langkahnya untuk membuat iklan di media elektronik. Nah, kita belum pernah coba ya bikin media elektronik. Mudah-mudahan nanti kalian ada kesempatan bikin iklan yang di video di rumah. Misalnya kalian di rumah punya produk apa bebas gitu ya, punya pasta gigi misalnya. Nah, kalian yang jadi pemeran iklannya di rumah ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya untuk bikin itu. Nah, ketika bikin iklan itu pasti tidak sendiri ya. Pasti ada sutradaranya, ada kameramennya. Nah, itu kan yang dinamakan kerja kelompok. Nah, pernahkah kalian melakukan kerja kelompok? Pasti pernah ya, ketika di sekolah ya. Kalau sekarang di rumah mungkin sama mamahnya kerja kelompok. Kemudian apakah rasanya sama antara kerja kelompok dengan bekerja sendiri? Sama atau beda? Yang ketiga,
Menurut kalian, lebih baik kerja kelompok atau kerja sendiri? Pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang memilih pengen kerja kelompok, ada yang memilih pengen kerja sendiri. Nah, memang kerja kelompok dan kerja sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, di sini kita lihat kelebihan bekerja sendiri. Bekerja sendiri itu kita bisa memutuskan sendiri, pendapat kita sendiri. Kemudian pekerjaannya ya sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya. Kalau memang kita punya kemampuannya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Nah, terus meningkatkan sikap kemandirian karena kita bekerja sendiri. Nah, akan tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu pekerjaan terasa lebih berat, kemudian tidak cepat selesai dan produktivitasnya sedikit. Jadi riuh sendiri gitu ya. Terutama untuk tugas-tugas yang memang membutuhkan banyak orang. Sekarang kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok. Ini seharusnya bekerja kelompok ya, belum teredit. Nah, pekerjaan katanya menjadi ringan kelebihannya sehingga cepat selesai, hasilnya juga lebih memuaskan. Nah, yang terpenting bisa meningkatkan kebersamaan dan toleransi karena kita bertemu dengan banyak orang. Akan tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah tidak semua pendapat bisa digunakan. Perbedaannya juga bisa menimbulkan konflik. Nah, dalam sebuah kelompok itu pasti ada keberagaman. Keberagaman itu tentunya akan mengajarkan kita bagaimana cara untuk bertoleransi. Nah, di sini Ibu sudah punya gambar alat-alat yang digunakan untuk membatik. Nanti kalian bisa lihat, bisa baca ya alat-alatnya. Nah, alat-alat ini digunakan untuk orang membatik. Sampai saat ini alat-alat ini masih digunakan. Ya, masih digunakan untuk membatik. Nah, batik itu tidak hanya bisa dibuat di kain, tapi juga kita bisa membuat pola batik di kertas. Nah, ini langkah-langkahnya ketika kita mau membuat batik atau pola batik di kertas ya. Mulai dari menyiapkan alat, membuat pola, membuat motif, kemudian menebalkan pakai spidol, kemudian mewarnai. Mewarnainya bebas ya. Kita bisa hanya menggunakan spidol saja, mungkin membuat garis-garisnya. Atau kalau kita mau pakai krayon, atau pakai cat air, atau pakai cat minyak, itu bebas. Yang terpenting terlihat ada warnanya gitu. Memang ada batik yang warnanya cuma hitam putih, ada ya, tapi lebih banyak itu batik itu berwarna. Nah, di sini Ibu punya contoh corak batik di kertas. Nah, ini buatan-buatan anak SD ya. Ibu cari ini, bikin di kertas, pola batik. Nanti kalian bisa mencoba menggambar sesuai kreasi kalian. Nah, ini diwarnain juga batiknya. Ada yang ini yang hitam putih masih berbentuk pola ya, belum diwarnai. Kalau yang ini sudah diwarnai. Gitu. Nah, itu untuk corak batik. Corak batik ini kemarin kita sudah mengenal batik itu merupakan salah satu budaya di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya seperti biasa nanti Ibu share di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.